Shalom, selamat hari Minggu. Kekasih-kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur dan bersuka cita. Kita mau beribadah bersama, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabat. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sahabat kita, Dia selalu bersama dengan kita. Mari kita membuka ibadah kita pada pagi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 7 dan ayat 8. Mazmur 121 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah janji Tuhan untuk kita. Bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Kita pergi, kita datang, kita masuk, kita keluar, kita duduk berdiri. Tuhan menjaga kita. Penyertaannya adalah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Mari kita memuji Tuhan yang begitu memperhatikan kita dengan bermazmur dari Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Mazmur 46 ayat 2 sampai 8 yang akan dipimpin pembacaannya oleh Shine. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat 8 kita boleh mengikuti dari tempat kita masing-masing. Baik, saya akan membacakan Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 8. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita yang segera menolong dalam kesesakan. Oleh sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung berguncang hingga di kedalaman laut. Biarpun perairan bergemuruh dan bergelora, biarpun gunung-gunung berguncang dalam keangkuhannya, sebuah sungai, anak-anak sungainya akan menyukakan kota Elohim, tabernakel kudus yang maha tinggi. Elohim berada di tengah-tengahnya, ia tidak akan tergoyahkan. Elohim akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa mengamuk, kerajaan-kerajaan berguncang, dan dia memperdengarkan suaranya, bumi pun hancur. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam menyertai kita. Elohim Yakub adalah perlindungan yang tinggi bagi kita. Oke, bacaan Amin. sudah selesai. Terima kasih, puji nama Tuhan. Tuhan adalah perlindungan kita. Walaupun bumi berguncang, gunung-gunung bergoyang, Tuhan perlindungan kita. Tuhan menyertai kita. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 309, biar ku tumbuh di batangmu. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu. Hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu buahku lebat yang tak berbuah di keras. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku. Yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagiku. Oleh-Mu kuncup merekah hingga berbuah mulia. Kiranya kita boleh semakin melekat kepada firman Tuhan dan mendapatkan pertumbuhan kita
dari Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yosua pasalnya yang ke-20. Yosua pasal 20. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Yahweh kepada Yosua dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel begini, tentukanlah kota-kota perlindungan bagimu sebagaimana aku telah berkata kepadamu melalui perantaraan Musa, bahwa seorang pembunuh yang di dalam ketidaktahuannya membunuh seseorang tanpa sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu harus menjadi tempat perlindungan dari kota yang menuntut balas atas darahnya. Lalu ia harus melarikan diri ke salah satu dari kota-kota itu dan harus berdiri di jalan masuk gerbang kota itu, memberitahukan perkaranya ke telinga para tua-tua kota itu. Mereka harus membawanya masuk ke dalam kota kepada mereka sendiri, memberikannya suatu tempat, dan ia harus tinggal bersama mereka. Jika penuntut balas atas darahnya itu mengejarnya, maka mereka tidak boleh menyerahkan pembunuh itu ke dalam tangannya, karena ia telah membunuh sesamanya tanpa sengaja dan tidak membencinya pada waktu sebelumnya. Ayat 6. Ia harus tetap tinggal di kota itu, sampai ia berdiri di hadapan umat untuk pengadilan, sampai kematian imam besar yang ada pada masa itu. Kemudian si pembunuh itu boleh kembali, pulang ke kotanya dan ke rumahnya, yaitu ke kota dari tempat ia melarikan diri. Mereka menentukan Kades di Galilea, di perbukitan Naftali dan Sikem, di perbukitan Efraim dan Kiryat Arba, yakni Hebron di perbukitan Yehuda. Di seberang sungai Yordan di Yeriko ke arah timur, mereka memberikan Bezer di padang belantara, sebuah dataran di luar dari suku Ruben, Ramot Gilead di luar dari suku Gad, dan Golan di Bashan di luar suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi seluruh Bani Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, supaya ia yang tanpa sengaja telah membunuh seseorang boleh melarikan diri ke sana dan tidak mati dibunuh oleh tangan penuntut balas atas darahnya sampai ia berdiri di hadapan umat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita menundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah kami baca. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan menerapkannya dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Demikian kami boleh memperoleh sukacita dan kekuatan serta pengharapan dari dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah sampai pada Yosua pasalnya yang ke-20. Dan berdasarkan perikop yang telah kita baca tadi, saya memberikan tema untuk perenungan kita adalah Tuhan perlindungan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa aman adalah kebutuhan yang penting dalam hidup kita. Dan kita harus mengakui bahwa kita mengusahakan keamanan. Keamanan tidak terjadi dengan sendirinya, ya kan? Secara dalam kehidupan kita mengusahakan supaya keamanan itu terjadi. Itulah kita manusia, ya. Misalnya saja,
helm, memakai helm untuk pemotor, ya. Kenapa orang yang naik motor itu harus pakai helm? Karena untuk keamanan kepalanya, ya. Supaya jika terjatuh, kepalanya tidak mengalami benturan yang terlalu membahayakan. Atau misalnya penggunaan sabuk pengaman di mobil atau di pesawat. Nah, itu juga diusahakan oleh pabrik pembuat mobil atau pembuat pesawat demi keamanan para penumpang yang ada di dalamnya. Anak-anak, demi keamanannya mereka mengandalkan orang tuanya. Misalnya, kalau kita ingat dulu waktu kita masih kecil-kecil atau kita perhatikan anak-anak kecil itu kalau mereka bertengkar dengan temannya begitu ya. Biasanya anak-anak itu akan mengatakan begini, awas ya, nanti ku bilang sama mamaku, nanti ku bilang sama papaku, nah, gitu. Karena dia tahu orang tuanya akan membela dia. Orang tuanya adalah keamanan dia. Dalam hidup pernikahan juga begitu. Saudara-saudara, pemirsa dan juga jemaat, semua kita yang mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, ya, salah satu unsur dalam hidup pernikahan itu adalah keamanan. Saudara yang masih mencari jodoh, misalnya, carilah jodoh yang membuatmu merasa aman. Karena menikah itu kan sekali seumur hidup, sampai maut memisahkan. Kalau kau hidup seumur hidup dengan orang itu, tapi kamu tidak merasa aman, itu neraka di dalam dunia, ya kan? Mengapa engkau menikahi orang itu? Karena kamu merasa aman sama dia. Kamu merasa nyaman sama dia. Tapi saya sedih ya melihat tren anak-anak muda. Masih pacaran sudah KDRT. Perempuan-perempuan muda, tinggalkanlah laki-laki yang seperti itu. Jangan kau pertahankan dia. Belum menikah, kau sudah dipukul. Bagaimana kalau masuk rumah nikah? Penting itu keamanan di dalam hidup pernikahan. Begitu juga para pria, menikahlah dengan perempuan yang memberikan kau keamanan. Kau bisa percaya padanya bahwa dia akan mendampingimu. Ketika engkau kaya, ketika engkau miskin. Ketika engkau gagah dan ketika engkau jatuh sakit. Ketika engkau punya banyak dan bisa memberi kepada keluargamu, ketika engkau tidak punya apa-apa. Menikahlah dengan orang yang memberikan kau rasa aman. Kau percaya padanya bahwa dia bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anakmu. Membesarkan anak-anakmu yang adalah keturunan kalian. Kita juga mengusahakan keamanan untuk keuangan kita misalnya. Dengan usaha bagaimana kita menabung atau kita melakukan investasi. Jangan habiskan uang kita untuk 1 bulan habis, nanti bulan depan gajian, buat 1 bulan lagi habis lagi. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya. Ada saja kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, kebutuhan-kebutuhan yang darurat. Kita menabung atau kita melakukan investasi karena kita mau merasa aman dengan keuangan kita.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini di dalam teks yang kita baca, ada 3 hal yang bisa kita lihat dari firman Tuhan perihal keamanan atau perlindungan. Prinsip yang pertama berdasarkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu peduli pada perlindungan atau keamanan kita. Tuhan peduli sekali. Contohnya, langsung bisa kita lihat dalam perikop yang kita baca dalam Yosua pasal 20 ini. Yosua 20 ayat 2, berbicaralah kepada Bani Israel begini, tentukanlah kota-kota perlindungan bagimu sebagaimana aku telah berkata kepadamu melalui perantaraan Musa. Bapak Ibu kalau masih ingat ya, dari pasal-pasal yang sebelumnya, itu kita membaca dan kita sudah melihat bersama bagaimana peperangan-peperangan dilakukan, penaklukan-penaklukan dilakukan. Kemudian setelah peperangan-peperangan itu usai, kemudian tanah-tanah pusaka dibagikan. Istilahnya sekarang sudah memasuki masa yang tenang, masa yang damai. Menarik sekali dalam masa damai ini Tuhan berbicara. Tuhan katakan, tentukanlah kota-kota perlindungan. Buat kota perlindungan. Istilahnya seperti Tuhan itu bilang, ayo nabung. Gitu ya. Ayo nabung. Ayo membuat simpanan. Gitu. Buat kota perlindungan. Jadi dalam masa tenang jangan santai. Dalam masa aman jangan diam-diam aja, tapi harus tetap bergiat. Bergiatnya apa? Ayo nabung. Ayo menyimpan. Usahakan buat perlindungan. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena apa? Tuhan peduli pada perlindungan dan keamanan umatnya. Tuhan peduli pada perlindungan dan keamanan kita. Nah, seperti yang telah kita lihat tadi Bapak Ibu, Tuhan katakan, buatlah kota perlindungan seperti yang sudah kuperintahkan kepada Musa. Jadi perintah mendirikan kota perlindungan itu sudah disampaikan kepada Musa. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam Bilangan dan Ulangan. Nah, kota perlindungan ini apa? Kota perlindungan adalah tempat pelarian bagi orang yang terancam nyawanya, khususnya bagi mereka yang membunuh tanpa sengaja. Nah, keberadaan kota ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya pembalasan dendam sepihak atau penghakiman massal. Jadi sebelum kita berpikir, Tuhan itu sudah mikirnya udah lebih jauh. Lebih dulu. Tuhan sudah melihat ke depan. Bisa saja pada waktu itu Yosua dan umat pada waktu itu sedang santai gitu. Maksudnya, aduh bernapas ya, sekarang udah nggak perang lagi gitu ya. Ya, kita sekarang bisa tenang lah begitu. Nggak ada keadaan-keadaan genting. Tapi Tuhan sudah melihat ke depan. Tuhan sudah punya pengaturan ke depan. Itulah sebabnya, saudara, kenapa kita itu harus mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Hari kita, masa hari-hari yang akan datang itu harus kita percayakan kepada Tuhan. Karena sekarang kita belum melihat, tetapi Tuhan sudah melihat. Dan Tuhan sudah membuat pengaturan, dan pengaturan Tuhan itu baik. Bapak Ibu, kota perlindungan, pendirian kota perlindungan itu hanyalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh dari Alkitab bagaimana Alkitab menyuarakan perlindungan Tuhan. Karena di seluruh Alkitab kita bisa membaca dan menemukan bagaimana Tuhan kita itu, Tuhan Alkitab itu adalah Tuhan yang melindungi umatnya.
Saya hanya menyampaikan beberapa ayat lain di sini. Misalnya dari Nahum 1 ayat 7. Yahweh itu baik sebagai tempat perlindungan pada waktu kesukaran. Dan dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Mazmur 41 ayat 4. Dengan kepaknya dia akan menaungi engkau. Dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan, menceritakan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, saya sambil Bapak Ibu memperhatikan ayat-ayat ini, izinkan saya menceritakan atau men-sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu lagi dengan seorang wanita muda yang pernah kami layani sekitar tahun 2008 atau sampai 2010, saya sudah lupa. Seingat saya, waktu itu anak-anak masih SD ya, anak-anak kami masih SD. Wanita muda itu dulu kami layani karena waktu itu dia masih mahasiswa ya, masih mahasiswa baru. Nah, kami melayani dia waktu itu, mengkonseling dia karena dia memiliki masalah gangguan mental ya, jadi mental disorder gitu. Setelah pelayanan tersebut, ya kami melayani itu waktu itu darurat begitu ya. Setelah kami layani, kami kembalikan kepada gereja asalnya, tempat keluarga mereka berjemaat untuk ditangani lebih lanjut. Nah, jadi setelah itu, sampai dengan beberapa hari yang lalu, saya tidak pernah bertemu dengan dia lagi. Tapi beberapa hari yang lalu, ketika saya ada di sebuah toko swalayan, bertemu dengan dia. Dia yang duluan melihat saya. Lalu dia menyapa. Saya masih ingat sama dia. Lalu dia bilang, "Halo Bu," katanya. "Halo, Ibu masih ingat saya?" "Iya, saya masih ingat kamu. Gimana kabarmu?" Ya tentu karena dia memiliki kondisi kesehatan mental yang memiliki mental disorder ya, tentu dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Dan saya tanya sama dia, "Kamu bagaimana keadaanmu sekarang?" Gitu. Lalu dia menceritakan mamanya sudah meninggal bulan Februari yang kemarin karena gagal ginjal akut. Jadi dia sekarang tinggal dengan saudara kembarnya dan 2 orang abangnya yang ya istilahnya yang mengurus dialah, memperhatikan kehidupannya seperti itu. Lalu dia bilang, "Saya sampai sekarang masih ini loh Bu, saya minum obat setiap hari," katanya. "Oh iya, baguslah," saya bilang. "Apa yang dibilang sama dokter sama kamu ikut ya. Kalau dokter kasih kamu obat, kamu minum." "Iya Bu, saya masih ingat. Ibu bilang sama saya dulu untuk setiap hari saya membaca Mazmur 23." Ya, karena ya itu gampang begitu ya, untuk daya kemampuan dia menghafal Mazmur 23 itu sudah sesuatu yang
yang terbaik yang bisa dia lakukan, yang kemampuan otak dia lakukan gitu. Saya kaget gitu, saya sendiri sudah lupa kalau saya pernah mengatakan kepadanya supaya kamu setiap hari harus memperkatakan Mazmur 23. Saya bilang, kamu sekarang kerjanya apa, kegiatannya apa? Ya kemarin jualan jus Bu, tapi bangkrut, modal 60 juta habis katanya gitu. Cuma 2 bulan. Lalu saya bilang sama dia, kamu tetap ingat ya Mazmur 23 ya? Iya Bu. Ya apalagi sekarang Mama udah nggak ada katanya gitu. Ya saya bilang perkatakan Mazmur 23, katakan Tuhan Engkau adalah gembalaku. Lalu dia ulang di situ, Tuhan Kau adalah gembalaku. Kalau gembala itu kan mengurus dombanya ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, Kau adalah gembalaku, aku dombamu. Uruslah aku Tuhan. Uruslah aku. Iya Bu, makasih ya Bu, katanya. Lalu dia pamit. Kenapa saya menceritakan pengalaman ini? Karena kemudian saya sendiri diberkati dengan pertemuan itu. Pertama saya memuji Tuhan, saya bisa bertemu lagi dengan dia. Tapi dari pembicaraan kami berdua pada waktu itu di toko itu, saya juga diberkati karena saya diingatkan lagi dengan firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau adalah gembalaku, uruslah aku Tuhan, aku ini dombamu. Jadi Bapak Ibu kita harus memiliki iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan mengurus hidup kita. Beberapa hari ini juga kita kan dikejutkan dan digelisahkan dengan woro-woro dari BMKG bahwa Indonesia akan mengalami 2 gempa besar megatrust yang akan terjadi nggak tahu kapan, tapi dengan kekuatan 8 sampai hampir 9 magnitudo. Jogja aja kemarin 2006 itu kan gempanya skala 6 ya. Ini kalau skala 8 bagaimana? Bapak Ibu secara manusia kita bisa menjadi takut. Ya, itu bisa menjadi kegetaran. Ya. Apalagi kita yang di Jogja yang kita sudah merasakan bagaimana gempa tahun 2006 itu, yang 6 skala Richter itu. Di Facebook, di media sosial tuh bertebaran. Ya. Bertebaran peringatan-peringatan itu kita tidak tahu. BMKG cuma mengatakan tinggal tunggu waktunya. Dan itu gempa itu bisa mengakibatkan tsunami yang lebih dahsyat daripada tsunami yang dialami oleh Aceh pada waktu itu. Waduh, seperti apa? Ya, seperti apa? Kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu, itulah kita tinggalnya di mana? Di negara kita ini negara gempa. Setiap hari kita ini kena gempa, saudara, kita sadar atau enggak. Setiap hari itu gempa terjadi. Bahkan beberapa hari yang lalu itu tanggal 15 kalau tidak salah itu gempa 5,2. Pusatnya di laut ya, di Laut Selatan Jawa itu. Tapi kita kan nggak merasa begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya bukan mau menakut-nakuti kita. Tetapi mari kita lihat kembali kepada firman Tuhan. Dunia ini boleh bergoncang, gunung-gunung boleh bergoyang seperti kata Mazmur yang kita baca tadi. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Yahweh itu tempat perlindungan dan kesukaran. Dan di dalam dunia ini kita dipelihara di dalam nama Bapa yang Maha Kudus. Yohanes 17. Tuhan adalah gembala kita. Kita bisa berdoa kepadanya, Tuhan, Engkau gembala saya dombamu, pelihara saya, urus saya Tuhan. Apakah hidup kita keseharian
seperti yang dialami oleh wanita muda yang saya temui kemarin. Kita ditinggalkan orang tua, kita tidak punya pekerjaan, kita sakit, atau kita menghadapi musibah bencana alam. Di dalam semuanya itu, Tuhan menjaga kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Ingatlah janji Tuhan, Bapak Ibu, Roma 8, 35, 38, dan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran, kesulitan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Pegang janji firman Tuhan. Kita ada di dalam genggaman kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan takut. Jangan gelisah. Jangan menjadi pahit hati. Jangan menjadi tawar hati. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama kita lihat tadi apa? Tuhan peduli kepada perlindungan dan keamanan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, berdasarkan ayat 7, ayat 8. Tuhan merancangkan perlindungan yang mudah dicapai. Dan mereka menentukan Kades di Galilea, di perbukitan Naftali dan Sikem, di perbukitan Efraim dan Kiryat Arba, yakni Hebron, di perbukitan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan di Yeriko ke arah timur, mereka memberikan Bezer di padang belantara di dataran di luar dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead di luar dari suku Gad, dan Golan di Basan di luar suku Manasye. Oke. Mari kita lihat di peta, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Kadesh, Sikem, Hebron, Golan, Ramot Gilead, Bezer. Lihat kota-kota ini. Semua di tempat-tempat yang strategis dan mudah dicapai. Sehingga orang yang di seputaran Kedes, misalnya dekat Danau Kineret, dia bisa pergi ke Kedes. Atau dia yang di barat dia ke Golan. Atau yang di dekat Sikem dia pergi ke Sikem, dekat Sungai Yordan. Yang di selatan dia bisa pergi ke Hebron. Atau ke Bezer yang di dekat sini. Yang di dekat Ramot Gilead di pegunungan dia bisa pergi ke sini. Jadi kota-kota perlindungan ini kota-kota yang mudah dicapai. Nah, Bapak Ibu perhatikan nama dari kota-kota ini. Ada artinya. Bezer artinya kota pertahanan, kota yang kuat. Ramot artinya peninggian, surgawi. Golan artinya kegembiraan mereka. Kedesh artinya tempat kudus, kekudusan. Sikem artinya di antara bahu, penanggung beban. Hebron artinya bersatu, persekutuan. Seorang penafsir menghubungkan kata-kata nama-nama dari kota-kota ini dengan Kristus. Bahwa nama kota-kota ini memperlambangkan Kristus sebagai perlindungan. Bahwa Kristus adalah kubu pertahanan yang kuat. Kristus adalah perlindungan kita dari surga. Kristus yang mendatangkan kegembiraan kita, bagi kita yang berlindung padanya karena perlindungannya tidak pernah gagal. Kristus adalah tempat kudus, perlindungan yang kudus. Kristus adalah penanggung beban kita. Di antara kedua bahunya ketika dia memikul salib untuk kita. Dia menjadi penanggung beban kita. Dia melepaskan kita dari kutuk dosa dan maut.
Dan di dalam persekutuan kita dengan Kristus, kita mendapatkan perlindungan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab, kita bisa melihat Tuhan mencapai manusia di dalam dan melalui Kristus. Yohanes 3:16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Yohanes 3:17. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghakimi dunia, sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Kisah Para Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Galatia 1:3. Anugerah bagimu juga damai sejahtera dari Elohim Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 4, yang telah memberikan dirinya sendiri karena dosa-dosa kita, supaya Dia dapat melepaskan kita dari zaman jahat yang telah datang, sesuai dengan kehendak Elohim dan Bapa kita. Orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun kota-kota perlindungan sebagai perlambang bahwa Tuhan mau melindungi. Tuhan peduli dengan perlindungan umatnya. Tetapi di dalam Kristus kita lihat perlindungan itu diberikan sendiri oleh Tuhan. Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya dunia diselamatkan. Perlindungan itu, keselamatan itu, keamanan itu diberikan kepada manusia. Dia memberikan dirinya sendiri supaya dia dapat melepaskan kita. Kota-kota perlindungan yang didirikan pada zaman Yosua itu adalah bagi umat Tuhan maupun juga untuk orang asing. Demikianlah perlambang perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam dan melalui Kristus. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada semua manusia. Tugas kita adalah menyambut Dia, menerima Dia, menerima karunia perlindungan Tuhan itu, menerima karunia penyelamatan Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Bapak Ibu mungkin masih ingat saya pernah memberikan ilustrasi gambar ini. Siapa di antara kita yang pernah menjahit kancing baju? Kalau emak-emak pasti itu gampang ya. Kalau jahit kancing itu paling gampang itu nusuknya dari mana? Dari atas atau dari bawah? Paling gampang itu nusuknya dari atas. Karena lubangnya kan langsung kelihatan. Iya kan? Tapi kalau nusuknya dari bawah, jarumnya itu dari bawah, seringkali apa? Kepentok dulu sama bagian kancing yang bukan lubang itu. Nggak bisa langsung masuk ke lubang itu. Begitulah cara Tuhan. Begitulah cara Tuhan. Supaya manusia itu dimudahkan untuk mendapatkan karunia keselamatan itu. Ya, seperti menjahit kancing, tusuknya dari atas. Perlindungan itu, keselamatan itu diberikan dari mana? Dari atas, dari surga kepada manusia di bawah. Tapi manusia itu sok pinter. Mau cari Tuhan, mau cari selamat, mau cari aman, nusuknya mana? Dari bawah. Kepentok, nggak nyampe. Jadi saudara, kalau kita mau mencapai surga, mencapai Tuhan,
Itu dengan usaha kita manusia dari dunia ini ke bawah, kita mau naik ke atas, nggak bisa. Nggak bisa. Kita berusaha macam-macam. Kota perlindungan dibuat, dibangun, itu memiliki akses mudah dicapai. Tuhan melindungi kita, memberikan Kristus. Supaya apa? Akses kepada keselamatan itu mudah dicapai untuk kita. Tapi manusia ini berkeras hati. Ya, mau dengan usaha dia sendiri. Usaha manusia untuk keselamatannya, Alkitab bilang apa? Membuat berhala. Ya kan? Membuat berhala. Yeremia 10 ayat 3, 4, 5. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Lihatlah kebodohan manusia ini. Bukan berseru kepada Tuhan, tetapi mengusahakan keselamatannya sendiri. Dengan cara apa? Membuat berhala. Membuat berhala. Dan firman Tuhan jelas mengatakan berhala itu seperti orang-orangan di kebun timun. Bicara aja nggak bisa, jalan aja nggak bisa, harus diangkat, harus digotong. Berbuat jahat nggak bisa, berbuat baik pun dia nggak bisa. Tapi apa? Kita menyembah dia. Kita bakar lilin di depan patung berhala. Berdoa di depan patung. Minta keselamatan. Ya. Anak-anak kita mau pergi sekolah di Jawa, dibekali dengan jimat. Dibekali dengan, kalau di tempat saya tuh, di kampung saya tuh dibilang tuh apa, leu-leu gitu ya, opo-opo gitu ya. Dalam pelayanan kami terhadap para mahasiswa yang merantau ke Jawa, kami menemukan banyak kasus yang seperti itu. Mereka harus dilepaskan karena ikatan-ikatan kuasa gelap. Kenapa? Orang tuanya pengen anaknya selamat, aman di tanah seberang. Itu usaha manusia, saudara. Kita mengusahakan keselamatan dengan membuat berhala. Kita mengusahakan keselamatan dengan apa? Dengan memperbanyak amal. Kita mengusahakan kebaikan untuk diri kita sendiri dengan cara kita sendiri. Hasilnya apa? Nol. Firman Tuhan bilang, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun menting. Ketika kita membekali anak-anak kita dengan jimat, dengan leu-leu, dengan opo-opo, kita menyerahkan dia untuk dipegang oleh setan, Bapak Ibu. Kita justru mengutuki mereka. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah gembala. Ini anak saya, Tuhan, urus, pelihara dia. Ini hidup saya, Tuhan, urus, pelihara saya, Tuhan. Begitu, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari dari teks kita, berdasarkan ayat 6 dan ayat 9. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Yosua 20, ayat 6 dan 9. Dan dia harus tetap tinggal di kota itu sampai dia berdiri di hadapan umat untuk pengadilan, sampai kematian imam besar yang ada pada masa itu. Kemudian si pembunuh itu boleh kembali dan pulang ke kotanya dan ke rumahnya.
ke kota dari tempat ia melarikan diri. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi seluruh Bani Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, supaya dia yang tanpa sengaja telah membunuh seseorang boleh melarikan diri ke sana dan tidak mati dibunuh oleh tangan penuntut balas atas darahnya sampai dia berdiri di hadapan jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tua-tua kota di dalam kota perlindungan itu berfungsi sebagai hakim yang akan menyelidiki setiap kasus. Jadi kalau ada dari teks kita itu, kalau ada orang dia membunuh tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja, mungkin dia diserang lalu dia membela diri, penyerangnya itu malah mati gitu ya kan, seperti kasus yang pernah terjadi di negara kita. Ada seorang dia dibegal, dia bela diri, pembegalnya malah mati gitu ya kan. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Dia bisa, orang seperti ini dia bisa pergi ke kota perlindungan. Nah, lalu menghadap kepada tua-tua kota yang berfungsi sebagai hakim yang akan menyelidiki kasusnya dia. Jika seseorang terbukti bersalah, barulah hukuman dapat dijatuhkan dengan adil. Namun jika itu adalah kecelakaan atau tidak disengaja, maka orang itu dapat tinggal di kota itu hingga kematian imam besar. Lalu ia boleh kembali ke tempat asalnya dengan aman. Jadi kota perlindungan itu adalah tempat suaka, keadilan, dan keselamatan. Itu maksudnya kota perlindungan itu didirikan pada waktu itu. Jadi kalau setelah disidang ternyata itu adalah kecelakaan, ya, pembunuhan yang tidak disengaja, maka orang itu dia boleh tinggal di kota itu dengan aman. Setelah kematian imam besar, baru dia boleh kembali ke tempat asalnya dan tidak ada yang bisa melukai dia. Ya. Ini menggambarkan kesempurnaan perlindungan pada waktu itu. Bapak Ibu, di dalam Kristus kita mendapatkan kesempurnaan perlindungan dari Tuhan. Saya ingin kita memperhatikan satu kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, itu adalah tetelestai. Jadi ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, dia mengucapkan kata itu. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai. Ada hal yang menarik dari kata ini, Bapak Ibu. Kata ini dipakai dalam konteks bisnis, konteks hukum di pengadilan, dan konteks militer. Dalam konteks bisnis, kata ini menandakan sebuah hutang sudah dilunasi. Jadi nggak ada hutang lagi, udah selesai. Hutang piutangnya sudah selesai, sudah dilunasi. Dalam konteks hukum di pengadilan, kata ini menandakan sebuah hukuman sudah dijalankan sepenuhnya. Sudah selesai. Jadi misalnya ada satu orang, dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, 5 tahun penjara, sudah selesai dilaksanakan hukuman itu. Dalam konteks militer, kata ini menandakan bahwa sebuah peperangan telah dimenangkan sepenuhnya. Jadi ada satu pertempuran, lalu kita adalah pihak pemenang, ya, peperangan itu telah dimenangkan sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Oleh karena Kristus, hutang dosa kita sudah dibayarkan lunas. Sudah dibayarkan lunas. Maka kita dibebaskan dari dosa. Oleh karena Kristus, hukuman terhadap dosa kita sudah dijalankan sepenuhnya. Kita bukan lagi orang-orang yang terhukum, tapi kita adalah orang-orang yang merdeka.
Galatia 5 ayat 1 dan 2. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Karena apa? Hukuman terhadap dosa kita sudah dijalankan sepenuhnya. Oleh karena Kristus, peperangan rohani terhadap maut, dosa, dan setan telah dimenangkan sepenuhnya. Makanya firman Tuhan berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Ini adalah perlindungan yang sempurna yang kita dapatkan dari dan di dalam Kristus. Kota-kota perlindungan dalam Yosua 20 dibangun untuk orang yang tidak sengaja membunuh orang lain. Tetapi Kristus menjadi perlindungan kita. Apakah kita membunuh orang sengaja atau tidak sengaja? Kita berdosa tidak sengaja atau kita berdosa sengaja? Kita tidak sengaja melawan Tuhan, atau memang kita sengaja memusuhi Kristus, memusuhi Tuhan. Tidak sengaja kita menolak dia karena kita tidak tahu dia, atau kita memang sengaja kita benci kepada Kristus. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Kau sengaja atau tidak sengaja membenci dan memusuhi saya, Tuhan Yesus bilang, aku sudah selesaikan semua itu untuk kamu. Roma 5 ayat 8. Bahkan ketika kita masih menjadi musuh Kristus, Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Saudara, terlalu besar cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Terlalu besar, saudara. Terlalu sempurna. Jadi saudara, kalau kita masih menolak dia, saudara. Oh, betapa malangnya hidup kita ini, saudara. Dunia akhirat. Kalau kita masih menolak dia, saudara. Kita masuk neraka dalam keadaan kita sudah ditebus. Hutang dosa kita sudah dibayar. Hukuman dosa kita sudah dijalankan sepenuhnya. Peperangan terhadap maut, dosa, dan Satan sudah dimenangkan sepenuhnya untuk saudara dan saya. Ini kondisi yang sangat mengenaskan, saudara, kalau kita menolak Kristus, saudara. Terlalu besar, terlalu indah perlindungan Kristus bagi saudara dan saya. Perlindungan dunia akhirat bagi saudara dan saya. Kolose 2, 13, 15. Dan kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dalam ketidakbersunatan dagingmu telah dia hidupkan bersama dengannya dengan mengampunkan seluruh pelanggaran itu kepadamu. Mengampuni seluruh pelanggaranmu. Sesudah menghapuskan dari diri kita catatan hutang dalam ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan kita. Dan dia sudah menyingkirkannya dari antara kita dengan memakukannya pada salib. Catatan hutang kita. Permusuhan kita kepada Elohim, dia paku di atas kayu salib. Kebobrokan kita, dosa kita, kejahatan kita, dia paku di atas kayu salib. Dengan melucuti penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas, dia telah mempertontonkan secara terbuka saat melakukan perarakan atas mereka. Dalam hal itu, puji nama Tuhan. Jangan takut setan, saudara. Setan sudah kalah. Jangan takut maut, saudara. Maut sudah kalah. Ketika kita menguburkan kekasih-kekasih kita, kubur itu bukan rumah terakhir.
Kubur itu bukan rumah masa depan. Saudara, berhenti bilang itu rumah masa depan. Rumah masa depan kita adalah bersama dengan Kristus di surga. Maut dan kubur itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Betapa sempurnanya perlindungan dan keamanan yang Dia berikan kepada kita, saudara. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini adalah saatnya. Hari ini, saudara, jangan tunda. Tuhan memanggilmu untuk masuk ke dalam perlindungannya yang sempurna. Karena Dia sudah menyempurnakan perlindungannya untuk saudara dan saya. Hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan. Usahamu sendiri tidak bisa. Kekuatanmu sendiri tidak bisa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda adalah anak Tuhan, evaluasi hidup kerohanian. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah pada pengaturan perlindungan Tuhan bagimu. Jangan ganti yang lain. Jangan karena jabatan engkau meninggalkan Kristus. Jangan karena teman hidup engkau meninggalkan Kristus, perlindunganmu, keselamatanmu. Jangan ganti Kristus dengan uangmu, dengan hartamu, dengan kekuasaan yang ada di dalam tanganmu. Jangan ganti. Karena tidak ada lain yang bisa melindungi engkau dengan sempurna. Hanya Yesus Kristus. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian boleh diberkati. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mohon kesediaan Bapak Pendeta bisa memimpin kita di dalam doa. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita sambil merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari kitab Yosua, bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua untuk mendirikan kota-kota perlindungan bagi mereka yang melakukan pembunuhan, melakukan dosa yang tidak disengaja, dan dikejar oleh para penuntut balas. Dan melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan bagaimana Tuhan, Engkau sudah menjadi tempat perlindungan bagi kami di dalam Kristus, dan oleh karena karya Kristus yang sudah memerdekakan kami dari hukuman dosa, dari tuntutan kematian kekal, dari api neraka yang kekal, melalui pengorbanannya di kayu salib kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau beri bagi setiap kami, sehingga kami tidak perlu lagi takut dengan kematian, kami tidak perlu takut dengan masa depan, oleh karena Tuhan menjamin kehidupan yang kekal dan masa depan kami bersama dengan Tuhan di surga, bahwa satu waktu kami akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka di kekekalan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan kiranya itu mengobarkan kerinduan, memberikan semangat kepada kami untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kami temui di jalan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu hari ini, berikan kesehatan, berikan berkat-berkat yang melimpah, yang bekerja, baik sebagai karyawan, pemilik toko, sebagai dokter, sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai kerja apapun. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan kami, buat semakin bertambah-tambah, berikan terobosan-terobosan yang baru Tuhan tahun ini,
sehingga kami boleh semakin meningkat di dalam pekerjaan kami. Berkati semua orang tua kami dalam masa tua mereka, berikanlah kesehatan, berikanlah sukacita senantiasa, dan ingatkan mereka bahwa dalam masa tua mereka masih tetap dapat memuliakan Engkau dan melayani Tuhan melalui tangan mereka, melalui doa-doa yang mereka naikkan, melalui teladan hidup yang bisa mereka berikan kepada anak maupun cucu mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa kami ini Tuhan, supaya pemerintah kami diberi hikmat, mereka tidak hanya sibuk untuk mementingkan meraih kekuasaan, tetapi melupakan rakyat, di mana saat ini begitu banyak orang yang sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan dan juga harga-harga yang naik tinggi, kebutuhan yang semakin mahal, dan kami berdoa ya Tuhan supaya transisi kepemimpinan boleh berjalan dengan baik, dan secara khusus para pemimpin kami diingatkan bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk fokus kepada meraih kekuasaan, apalagi untuk memuliakan keluarga mereka sendiri, memperhatikan keluarga mereka sendiri. Ingatkan tanggung jawab mereka Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa saat ini untuk gereja Tuhan, supaya gerejamu tetap menyuarakan suara kenabian. Jadi benteng moral, benteng etika bagi bangsa ini. Engkau tolong gereja Tuhan tetap setia kepada kebenaran firman-Mu, tidak terombang-ambing, tidak dipengaruhi oleh angin-angin pengajaran, ideologi, dan juga praktek-praktek yang saat ini manusia semakin menjauh daripada Engkau. Kami juga menyerahkan semua anak-anak kami dalam studi mereka. Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka bersekolah saat ini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan berkatilah studi mereka, buatlah mereka berhasil, hingga melalui ilmu yang mereka dapatkan, mereka dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik di masa yang akan datang. Kami berdoa saat ini untuk setiap kami masing-masing, biarlah kami tetap setia di dalam melayani dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama, supaya iman kita semakin dikuatkan, pengharapan kita semakin dikuatkan. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan sebelum kita akan menerima berkat dan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Tuhanlah perlindungan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang teguh, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta.
Amin.